Kemarin nggak punya uang men saya. 1 bulan lalu sempet nggak punya uang. Sempet nggak punya uang. Nggak punya uang. Pagi-pagi dapat surat dari Telkom. Wifi mau diputus 3 bulan nggak bayar. Isu-isu tangi turu tidak langsung mau cokui. Tiba-tiba happy asmara. Pi, aku gak duwe-duwe. Wifi ku arep kejebol bayar ono entake 700, dikai 1 juta karo dhek. Bar ngono enek ya salah satu fans club juga dari Jakarta namanya Om Tio Jimpret. Aku dikasih 500.000. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Ini ada yang menarik, Mas. Kan banyak orang nih kalau pengen usahanya laris, kan dia datang ke dukun, paranormal, kiai, ustadz segala macam ya. Ada salah satu alternatif, cukup bawa air putih ke depan ibu, suruh doain dengan tulus, siram ke tempat usahamu. Setuju nggak Mas Tigo? Setuju banget. Nah, terus buat semua teman-teman yang mungkin ada kan yang sudah tidak ditunggu orang tuanya, datang ke makamnya tidak ada salahnya berdoa di situ. Kalau kamu merasakan resah, kalau kamu merasakan kesulitan, berdoalah. Jangan kita minta, kadang saya ya enggak munafik, saya sendiri pun kadang sampai update story, aku merasakan seperti ini, aku merasakan sepi, aku ngerasain jenuh, aku ngerasain pusing dan sebagainya. Kan kita kan berharap orang yang membantu. Ya kalau orang yang membantu ini paham apa yang kita rasakan. Kalau enggak, jawabannya cuma apa? Sabar ya bro. Padahal sabar sendiri pun itu cuma bullshit. Enggak ada apa-apa. Yang bisa membangkitkan kita sendiri. Nah, dahsyatnya kekuatan doa orang tua seperti itu, tapi justru kita sungkem diharamkan. Apa toh? Apa dikit-dikit kok haram? Nah, iya Mas. Apa salahnya sungkem? Orang yang mengharamkan sungkem, mereka yang tidak tahu apa artinya itu sungkem. Sekarang gini, contoh, Keraton Yogyakarta. Betul. Sampai bertahun-tahun tetap bisa hidup dan bertahan. Gara-gara apa? Dia memahami tentang adatnya, dia memahami tentang sakralnya, mereka memahami tentang apa yang mereka lakukan. Sekarang gini, zaman dulu anak-anak lewat jalan raya, lewat jalanan, ada orang tua di sampingnya, dia turun permisi, nyuwun sewu ya, permisi ya. Zaman sekarang lenyap, ya, Mas, ya? Lenyap. Karena apa? Ini terkontaminasi hal-hal yang aneh-aneh. Karena apa? Manusia ini sukanya mikir yang berat-berat. Dikit-dikit salah, dikit-dikit keliru. Yang keliru apa? Jawa kapan akan mendapatkan kejawaannya? Ayo, sekarang saya balik yang tanya. Kapan Jawa akan menemukan kejawaannya? Apa sih artinya Jawa? Jowo, Jawani, faham. Banyak orang yang zaman sekarang tidak paham. Anak yang seharusnya berbakti pada mertuanya, seakan-akan baktinya itu hilang. Anak yang seharusnya berbakti kepada orang tuanya, seakan-akan hilang. Misal Om Hendra punya pasangan, Om Hendra lebih ngajeni pasangan Om Hendra daripada Om Hendra ngajeni orang tuanya. Sampai ada yang berantem, wes gak anak-anakan, gak embok-embokan, gak apa-apa. Apa penyebabnya? Artinya ini loh kurang, minus. Artinya itu minus, cara pikirnya minus gitu. Sekarang berapa lama orang tua Mas Hendra merawat Mas Hendra? Pernah nggak ngungkit sedikit pun? Iya. Sekarang anak, lah duitku ndek iki mbok gawe 100 nih ya jalono. Itu loh. Itu real, itu nyata di dunia kita. Karena apa? Nilai kepribadian, nilai budi pekerti ini sudah semakin terkikis. Dengan apa? Kok bisa terkikis? Adabnya beda. Karena apa? Seakan-akan adab ini kurang. Terkikis. Usia ndak jamin, Mas. Iya. Apalagi kalau anak-anak bisa memahami, ada. Orang tua tidak bisa memahami juga ada. Usia tidak ada jaminan. Apalagi gelar, tidak ada jaminan. Suatu contoh, di sebuah instansi, aku takut dengan atasanku. Iya Pak, siap Pak. Iya Pak, siap Pak, baik Pak. Cocok tidak cocok. Tetap dilakoni, tetap dilaksanakan. Karena apa? Dia terikat jabatannya. Coba kalau di rumah, kowe rene oleh, walah jenenge wong tua kok ngatur. Namanya orang tua kok ngatur. Karena apa? Adabnya itu kurang. Karena apa? Orang zaman sekarang lebih takut singa di luar daripada kucing di rumahnya sendiri.
Iya nggak, logikanya seperti itu, Pak. Betul. Jangan harap misalnya ini sampean diajeni, sampean dihargai di dalam desa Anda karena Anda seorang lurah. Ya, Anda diajeni, Anda dihargai ketika Anda seorang lurah di desa. Anda keluar dari desa, Anda bukan siapa-siapa di luar sana. Ini yang harus ditanamkan, ini yang harus ditempelkan di anak-anak muda zaman sekarang, bahwa kepribadian seseorang, adab ini sudah mulai terkikis, hilang. Ketika seorang anak laki-laki sudah menikah, dapat istri, membesarkan anak, kadang istrinya ada yang perhitungan, lupa deh sama jasa-jasa ibunya. Banyak, ada. Sampai cucunya disentuh aja sama neneknya nggak boleh. Ada pasien saya seperti ini. Ingat men, kamu ke dunia yang datangkan siapa? Ibunya diusir, ada loh. Saya tahun ini nemuin pasien 4, megang cucunya nggak boleh. Anaknya terlalu takut dengan suaminya loh. Ini gara-gara apa? Ini salah satu banyak bencana di dalam dunia ini gara-gara wes hilang. Banyak orang yang hati nuraninya hilang. Emosi saya. Iya. Tapi konsultasi gitu yang paling banyak soal apa sih Mas sebenarnya? Ada percintaan, jual tanah ndak laku-laku. Tapi jadi kan ngomong masalah percintaan nih, banyak orang selingkuh. banyak. Nah, gimana caranya biar orang itu nggak selingkuh? Apa yang harus dilakukan? Saya marahin. Saya pernah ditelepon orang, Mas Tigor, saya mau konsultasi. Dia sudah bayar ke saya. Siap. Daftar jebret gitu. Oke. Ternyata orang itu salah. Jangan harap dia akan saya bantu. Tidak akan saya bantu. Bahkan ada beberapa yang saya refund. Kalau saya disuruh ngancurin rumah tangga orang, saya nggak mau. Berapapun kamu akan bayar. Terus ada lagi orang sombong. Kemarin saya tidak suka dengan orang sombong. Ada di komen, Mas Igor kok nggak pernah dibalas. Saya itu crazy nya nganjuk. Aku itu saudaranya bupati. Nggak peduli kamu kaya apa, kamu jabatan apa, nggak peduli. Kalau sama saya nggak ada efeknya. Oh. Tapi kalau dia melas, legowo, sabar, aku mau nolong. Iya. Dan tidak kasusmu itu 1 kali 24 jam bisa selesai. Ketika saya telepon orang, saya cek kasusnya apa, ini itu. Oh iya, saya cek dulu. Mereka banyak yang nggak sabar. Gimana ini kasusnya gini-gini loh? Nggak mudah menyelesaikan kasusmu. Di dalam kedokteran pun juga seperti itu. Ada pasien yang marah sama dokternya gara-gara ini tanpa dia paham prosedur apa yang harus dilakukan. Di pasien saya juga ada seperti itu. Mas Tigor, ini saya kirim foto, lah kok gak direspon, gak dibaca, gak ada sebagainya. Padahal itu foto sudah saya baca. Saya temukan kasus sihir di situ, saya temukan kasus karma di situ. Saya akhirnya mangkel, masih 1 minggu 2 bulan, tanpa dia ngerti saya sudah ngecek, dia marah-marah. Saya potong aja. Bu, kamu jangan marah, kasusmu itu kasus berat, kamu pernah ngelakuin aborsi, kamu nikah dengan istrinya orang. Pak, kamu pernah nikah dengan istrinya orang dengan suaminya orang. Kamu punya anak tidak dirawat, itu masalah itu. Tapi kan mereka tidak mau tahu. Banyak tanah yang dijual tidak laku-laku juga banyak. Terus ada lagi pejabat-pejabat yang pengen naik jabatan, tidak semuanya saya respon. Banyak, ada yang dari kemarin DPR dari Kalimantan. Iya. Dia datang ke sana, ke Kediri jauh-jauh, malah tak maki-maki, malah tak marahi. Karena apa? Dia salah jalurnya. Masa dia selingkuh sama suaminya orang? Mintalah minyak pelet, mintalah minyak itu. Enggak saya kasih. Enggak semuanya orang bisa saya kasih. Iya. Tapi kebanyakan. Ini kejadian. Ada salah satu pasien, dia datang ke Kediri. Oke. Dia minta dibersihkan. Oke lah, saya bersihkan. Tapi saya bilang, suatu saat jika ada kejadian yang tidak enak, ya harus diterima. Dia datang ke sini, ternyata dia tak antar ke satu tempat sampai kehilangan barang. Barangnya itu hilangnya bukan di rumah saya, di lokasi luar. Nah, kita kan nggak ngerti. Tuhan ini mungkin mengamankan dia dari hal-hal negatif, entah ini barangnya gara-gara yang kurang apa, kan kita nggak ngerti. Nah, intinya kalau sudah datang ke Kediri, kembali ke dirimu sendiri dalam keadaan kosong. Jika dirimu bermasalah dengan magic yang kamu masukkan di tubuh, mau tidak mau luntur. Jika kamu mendapatkan barang benda yang sekiranya kurang barokah, berarti hilang, udah selesai. Ikhlaskan. Karena apa? Yang saya harapkan ketika dia keluar dari rumah saya, dia bersih tanpa apapun. Dan ingat, saya tidak pernah sekalipun menyarankan dia meminta ke jin. Saya tidak menyarankan mereka meminta ke golongan iblis dan sebagainya. Ya sudah,
Kamu minta seperti ini, kamu berdoa menurut caramu, saya mendoakan dirimu menurut caraku. Udah selesai. Tapi kebanyakan orang nggak ngerti, sampai marah-marah di Instagram. Kenapa nggak direspon, DM nggak direspon? Kalau kamu jadi saya, pening. Berapa ribu itu chat. Bener. Saya juga ngalami hal yang sama. Iya, misalnya Mas Hendra gini, Mas Tigor saya disantet orang nih. Oke lah, kita keluarin jebret gitu. Mas Hendra sembuh. Oke, tanpa tahu, tanpa Mas Hendra ngerasain, saya urusan dengan paranormalnya dia sampai bisa setahun 2 tahun nggak selesai. Tapi mereka nggak tahu, kadang sampai males sama orang. Saya pernah dihina gini, ini maksudnya apa, penipu ya dan sebagainya loh. Kasusmu itu nggak berat loh. Nggak ringan. Saya dikasih 500.000, kasusnya tanah nggak laku-laku, istrinya disantet, usahanya mampet. Bukan masalah nominalnya, aku pun nggak dikasih pun aku juga mau. Yang penting satu, etikanya, dia minta tolong. Karena apa? Zaman sekarang itu zaman gendeng. Orang yang minta tolong lebih kurang ajar daripada orang yang menolong. Nggak tahu, diarani bedes tenan. Iya. Yo gak om, jong lamun nih. Ini ada yang menarik nih di TikTok. Mas, bagaimana cara menyadarkan calon suami yang kena magic dari perempuan lain? Gampang itu. Agamanya apa? Nggak tahu, Mas. Gampang itu. Misalnya agamanya misalnya Muslim gitu, gimana, Mas? Jadi gini, magic bisa masuk pada saat hati kita bermasalah. Bisa kita budrek, resah, marah dan sebagainya. Magic bisa masuk. Karena apa? Kita bikin pintu. Coba kalau kita tenang, oke lah, aman men. Memang saya tidak pernah di magic orang, pernah. Memang usaha saya tidak pernah disarati orang, pernah. Sebelum saya di YouTube rame-rame, saya diem. Bahkan asistenku sendiri, ya dulu perempuan itu, saya disaratin biar tidak laku. Begitu aku tahu di YouTube, dia minta maaf bro, sepurane ya Ben, bodo amat. Emang ada men. Jadi itu kalau sudah terlanjur terkenal gitu, gimana menetralisir? Ya alhamdulillah ya, doa-doa follower saya, doa-doa orang yang dukung saya, menguatkan saya. Terutama ada fans clubnya, namanya fans club Tigor Odadan yang megang Om Pepeng sama teman-teman. Itu doanya terus. Kalau saya pusing, saya galau, mereka langsung support. Enaknya itu Itu tadi kadang mereka yang melihat, yang menganggapan kita bahagia belum tentu bahagia. Oke. Itu Mas, itu servo Mas, di saat kita tapi mengalami kesulitan. Tapi di saat kita kepepet, Tuhan ini mbuh carane ngasih apa mesti ada. Sepakat saya soal itu. Mungkin gak percaya aku ganti aku dihapusi yo ya tahu bang gitu. Enggak. Saya tak upload Enggak gini. Tapi tadi ya kan bodo amat. Sempat nyinggung soal Happy Asmara yang dulu sempat putus sama Denny Caknan ya. Sekarang kayaknya balian itu. Itu balian beneran apa balian? Enggak tahu. Saya tidak mau ikut campur urusannya dia. Biar yang penting kita mendoakan apa yang dianggap dia bahagia ya sudah lah. Ayo sering kontak ya. Sering kontak, kadang kalau galau kadang apa. Jalan juga ya? Sering jalan. Belum ketemu. Mungkin dari kesibukannya masing-masing. Tapi baik anaknya ya. Baik. Ya. Baik, sangat baik. Itu dia berangkatnya dari keluarga mampu atau biasa-biasa aja awalnya, Mas? Intinya seseorang yang sekarang ini di atas, mereka pernah ngalamin hal yang sangat tidak enak, tapi dia sabar hingga dia mendapatkan apa hal yang luar biasa. Itu aja. Beberapa orang yang konsultasi yang kebanyakan berhasil dan terima kasih Mas Tigor itu soal apa kebanyakan, Mas? Kadang dia curhat, masalahnya selesai, udah gitu aja. Gitu ya. Seneng ya bantu orang gitu ya. Ada senengnya, ada mumetnya. Hadir Mas, aku Kediri tonggone happy loh. Ayo kesini. Ringin Rejo ya Mas ya. Ini Mas, gini. Sebentar, ini pertanyaannya. Mas, aku sering dimaki-maki terus sama suamiku. Tolong aku Mas Tigor. Aku enaknya gimana kalau memang harus pisah ya? Enggak. Jangan pernah pisah. Apapun yang sudah disatukan Tuhan tidak akan pernah dipisahkan manusia. Jadi gini, kalau ada masalah sedikit-dikit jangan mungkin kata pisah. Lebih baik kita evaluasi diri kita sendiri. Kalau kita dimaki-maki sama suami gara-gara apa, sebabnya apa. Kalau kita sering dimaki-maki oleh istri gara-gara apa, sebabnya apa. Jangan sitik-sitik pisah, jangan sitik-sitik cerai. Ingat, ketika kamu menikah, kamu berjanji tidak hanya untuk kepada pasanganmu, tetapi kamu berjanji untuk Tuhanmu juga. Jangan main-main tentang janji itu. Apapun agamanya, yang sudah disatukan Tuhan tidak akan pernah dipisahkan manusia. Oke. Jujur saya paling tidak suka dengan cerai. Kalau ada orang konsultasi, Mas aku cerai, malah saya bikin tidak jadi cerai. Apalagi kalau sudah punya anak, kan kasihan toh.
Ya, saya kadang melihat gini Mas Tigor, orang itu lebih suka melihat tayangan-tayangan yang magis-magis gitu ya, terus kemudian gaib-gaib gitu ya. Nah diajak yang serius yang benar tuh justru malah nggak tertarik, senengannya ya yang model-model begituan. Gimana karakter bangsa kita atau seperti apa? Makanya ini semuanya konyol. Semua konyol. Kita harus mengikuti kekonyolannya. Kita harus mengikuti kekonyolan kita sendiri. Gitu. Maksudnya pelan-pelan kita giring gitu ya. Mas Indra, ayo kita ngopi yuk. Wah, gak gelem aku. Warek kau. Nah, coba kalau kita, Mas Indra ikut yuk. Nyandi halah wis karo mlaku. Akhirnya saya hentikan di warung kopi. Pengen ngopi gara-gara kesuwen tak ajak mlaku. Berarti kita harus punya yang namanya cara. Karena apa? Mas Haji ikut aku ya. Orang Jawa itu paling pinter ngomong. Ngomong dalam arti ngomong. Apa ya bahasa Indonesia ngomong? Ngarah kan? Ngomong. Ya. Kita ngomong. Kudu ngomong. Lek bojone awake dhewe gapleki awake dhewe kudu iso ngomong bojone awake dhewe. Lek anake dhewe gapleki awake dhewe kudu iso ngomong Pelan-pelan ya Mas. Heeh. Kancane awake dhewe gapleki tinggal kanca akeh. Ngono loh. Iya kan mistis gitu loh Mas. Paling suka sama yang mistis-mistis. Gak gitu. apa-apa, karena dunia yang konyol ini tambah lebih menarik untuk jiwa-jiwa yang konyol. Iya. Ya gak bro, gak munafik loh, pancen ngono kok. Berarti untuk Arep apa sing ditutupi? harus ngikuti ya. Harus ngikuti. Circle.